Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar dan mengkaji ilmu-ilmu agama Allah, yaitu kita akan bersama-sama untuk belajar tentang bagaimana membangun bisnis syariah. Nah, kenapa kita harus berbisnis sesuai dengan syariah? Sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih dalam, saya ingin mengingatkan dengan beberapa hadis yang sudah disampaikan oleh Rasul beberapa abad yang lampau, 1400 tahun yang lalu. Nabi SAW telah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun, la yuballil mar'u ma akhadha minhu, aminal halali aminal harami." Sungguh akan datang pada manusia itu suatu zaman, ketika seorang manusia sudah tidak peduli lagi apa yang dia ambil, apakah itu dari yang halal ataukah dari yang haram. Kita khawatir kalau zaman itu terjadi pada zaman sekarang kita ini hidup, di mana para pebisnis sudah nggak peduli lagi dalam bisnisnya, apakah itu halal atau haram. Ini sangat berbahaya sekali. Hadis yang kedua, mirip redaksinya, Nabi SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun, ya'kulunar riba, faman lam ya'kulhu, asobahu min ghubari." Dalam hadis ini, hadis yang kedua ini juga Rasul mengingatkan kepada kita, ya'ti 'alan nasi zamanun. Sungguh akan datang pada diri manusia itu suatu zaman, di mana semua manusia itu akan makan riba. Famalam ya'kulhu, kalau ada manusia yang ngaku-ngaku tidak makan riba, asobahu min ghubari, maka dia akan terkena debu-debunya riba. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Kita khawatir kalau apa yang disinyalir oleh Rasul SAW itu terjadi pada saat sekarang kita ini hidup, di mana semua manusia itu terlibat dengan riba, semua manusia makan riba, dalam bisnisnya itu benar-benar tercengkeram oleh riba. Kenapa bisa sampai seperti itu? Padahal kita tahu ancaman riba itu tidak main-main. Masya Allah. Kalau kita mau buka ujung dari Al-Baqarah 275, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang sudah tahu larangan dari Tuhannya, kemudian tetap mengambil riba, fa ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, oleh karena itulah kita harus segera sadar bahwa bisnis kita itu harus bisnis yang kita bangun sesuai dengan syariah. Nah, mari kita bersama-sama untuk masuk kepada bagaimana kita harus membangun bisnis kita itu agar sesuai dengan syariah. Nah, kita sudah menyiapkan modul-modul untuk membangun bisnis syariah yang sudah kita siapkan. Dan kita bisa lihat dalam slide itu, bagaimana bisnis kita itu bisa dikatakan sesuai dengan syariah. Bahkan kita boleh mengatakan bisnis kita itu 100% sesuai dengan syariah. Insya Allah ini harapan kita. Oleh karena itu, untuk memudahkannya, saya sudah membagi dengan beberapa modul. Paling tidak ada 5 modul yang nanti memang isinya bobotnya berbeda-beda. Yang pertama yang harus kita bahas, yang harus kita ketahui adalah pembahasan tentang pondasi bisnis syariah. Kemudian modul yang kedua, kita akan belajar bersama untuk memahami bagaimana kita membentuk perseroan atau perusahaan kita agar sesuai dengan syariah. Kemudian modul yang ketiga, kita akan membahas tentang ketenaga kerjaan syariah. Yang keempat, modulnya akan membahas tentang permodalan syariah. Dan yang terakhir, ini nanti yang paling banyak, modul yang kelima adalah kita akan berbicara tentang transaksi bisnis syariah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian,
Mari kita masuk kepada modul yang pertama, yaitu bagaimana kita membangun bisnis syariah itu mulai dari pondasinya, yaitu modul pondasi bisnis syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, isi dari modul pertama ini yaitu pondasi bisnis syariah. Ini memang isinya adalah tentang pemahaman kita tentang bisnis syariah, yang tentu saja kalau dalam kitab fikih itu terkait dengan fikih muamalah. Nah, mari kita belajar bagaimana kaitannya bisnis kita itu dengan syariah, mulai dari pondasinya. Nah, kita awali dengan ayat yang menjadi landasan bisnis syariah, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, illa an takuna tijaratan antaradhim minkum, wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. Yang artinya kurang lebih, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Di situ ada kalimat la ta'kulu, itu maknanya janganlah kamu memakan. Itu menurut ahli tafsir bisa dimaknai la ta'khudhu, janganlah kamu mengambil harta sesamamu. Berarti yang dimaksud dengan bisnis itu sebenarnya adalah aktivitas manusia mengambil harta orang lain. Nah, peringatan dari Allah, jangan sampai kita mengambil harta orang lain itu bil batil, dengan cara yang batil. Nah, batil atau batal itu maknanya apa sih? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Batal atau batil itu maknanya tidak sah, tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sampai harta kita itu batil atau batal, konsekuensinya bagaimana? Harta kita yang kita peroleh kalau sampai batal, tadi sudah saya katakan maknanya tidak sah, itu berarti di mata Allah harta kita tidak dianggap milik kita. Kalau harta kita itu tidak dianggap milik kita, maka konsekuensi lanjutannya, harta itu kalau kita tasarrufkan atau kita manfaatkan, itu semuanya menjadi haram. Misalnya saja, kita membeli motor tapi dengan cara yang salah. Mohon maaf, contohnya misalnya, nanti kita bahas lebih dalam. Contohnya misalnya kalau kita membeli motor dengan kredit, akadnya tapi akad leasing. Nah, akad leasing itu mengandung multi akad, karena menggabungkan sewa menyewa dan jual beli. Ternyata ini jatuhnya batal akad ini. Kalau akad ini batal, maknanya apa? Sepeda motor yang kita beli dengan cara leasing itu dianggap oleh Allah bukan milik kita. Konsekuensinya apa? Kalau kita manfaatkan, misalnya kita naiki kendaraan itu tiap hari, itu hukumnya haram. Kalau kita jual lagi, hukumnya haram. Kita sewakan, hukumnya haram. Kita infakkan kepada orang lain, hukumnya haram. Dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Gara-gara akadnya itu batal, harta yang kita peroleh itu dianggap tidak sah. Di dunia dianggap tidak sah, bukan milik kita. Yang paling berat di akhirat itu akan mendatangkan siksa. Dianggap dosa, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Batal. Nah, bagaimana supaya tidak batal? Maka dalam ayat ini Allah memberikan tuntunan, illa antakuna tijaratan antaradhim minkum. Kalau kita hartanya tidak ingin batal, caranya bagaimana? Di sini diberi dua jalan. Antakuna tijaratan, harus diperoleh dengan cara tijaroh. Nah, tijaroh itu apa? Perniagaan, yang kalau ahli tafsir memberi tambahan, perniagaan yang sesuai dengan hukum syariah. Antaradhim minkum, yang diperoleh dengan cara ridho antara kedua belah pihak. Ini secara singkat ayat itu menuntunkan kita kepada bisnis syariah. Pondasinya adalah harus dengan tijarah yang sesuai dengan syariah dan harus dilakukan dengan saling ridho di antara kedua belah pihak. Itu dalil yang pertama sebagai landasan bisnis kita. Kemudian yang harus kita perhatikan, kenapa kita harus memahami bahwa bisnis kita harus sesuai dengan syariah? Ternyata
bisnis syariah itu terkait dengan harta kekayaan manusia. Dan besok pertanggungjawaban tentang harta itu ternyata paling berat. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat hadis yang bisa kita kaji bersama-sama, kita renungkan bersama-sama. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yazulu qadma ibni adama yaumal qiyamati min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin. Jadi kedua telapak kaki seorang anak Adam di hari kiamat masih belum akan bergeser dari sisi Tuhannya. Jadi besok manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar, semua akan dipanggil satu persatu. Nabi mengatakan, ketika dipanggil dia berdiri dengan kedua telapak kakinya. Dan kata Nabi, tidak akan bergeser, tidak akan beranjak kedua telapak kaki anak Adam itu sebelum selesai 5 pertanyaan. Nah, yang pertama apa? An umrihi fima afnahu. Dia diberi umur, digunakan untuk apa? Pertanyaan kedua, wasababihi fima ablahu. Pertanyaan kedua, dia diberi masa muda, digunakan untuk apa? Nah, ternyata yang paling berat itu pertanyaan nomor 3, yaitu apa? Berkaitan dengan harta kekayaan. Wa malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Ternyata khusus untuk harta itu pertanyaannya tidak 1, tetapi 2. Kalau yang lain kan kamu gunakan untuk apa? Kamu gunakan untuk apa? Ternyata untuk harta ini pertanyaannya ada 2. Yaitu apa? Min aina kasabahu. Kamu memperoleh harta itu dari mana? Caranya bagaimana? Kamu mendapatkan harta itu akan dilacak, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua apa? Wa fima anfaqahu. Kalau kita sudah memperoleh harta, pertanyaannya apa? Kamu gunakan untuk apa? Itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti khusus harta itu memang hisabnya nanti akan panjang sekali. Orang yang punya harta banyak itu pertanyaannya akan lama. Bahkan Rasul dalam satu hadisnya, mungkin bisa dicek ya, itu nanti bisa beribu-ribu tahun selisihnya dengan orang yang tidak punya harta. Tapi jangan khawatir ya, nanti takut mencari harta. Yang penting apa? Yang penting kita peroleh dengan cara benar, kemudian kita manfaatkan dengan cara benar. Insya Allah hisabnya mudah. Kemudian pertanyaan terakhir, wa madza amila fima alima. Kamu diberikan ilmu, digunakan untuk apa? Semuanya digunakan untuk apa? Kecuali harta. Dari mana kamu memperolehnya dan kamu belanjakan untuk apa? Ini harus hati-hati. Nah, yang lebih berat lagi itu menyangkut apa? Dosa-dosa muamalah. Nah, ternyata dosa-dosa muamalah itu tidak bisa ditaubati secara langsung. Syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa? Kalau kita melakukan kesalahan dalam muamalah, itu ternyata untuk bisa mentaubatinya, untuk bisa memintakan ampun kepada Allah itu tidak mudah. Allah tidak akan mau langsung memaafkan, mengampuni kecuali syarat dan ketentuan berlaku. Kalau tidak, dalam hadis ini Rasul mengancam dengan istilah manusia yang bangkrut atau muflis kalau tidak hati-hati di dalam muamalah. Walaupun dia ahli ibadah, ibadahnya sangat bagus, bahkan kalau perlu dikatakan rukun Islam yang 5 sudah selesai, sudah beres, tapi kenapa dia bangkrut, masuk neraka? Kita lihat hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atadruna mal muflisu. Ini ditanyakan untuk para sahabat. Wahai para sahabat, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang sudah tidak punya dirham atau tidak punya uang lagi dan sudah tidak punya harta kekayaan lagi. Itu jawaban para sahabat. Ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Rasul. Faqala, kemudian Rasul menjelaskan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin.
Ternyata yang dimaksud orang yang bangkrut dari kalangan umat Nabi adalah orang yang datang menghadap Allah besok di hari kiamat dengan amal pahala yang lengkap. Yaitu apa? Sholatnya komplit, lengkap. Puasanya juga lengkap. Zakatnya juga bayar terus. Kalau perlu ditambah, dia juga sudah haji. Tapi kenapa Rasul mengatakan itu bangkrut? Jawabnya adalah karena dia melakukan dosa-dosa muamalah. Apa saja? Yang disebut ini 5, jadi harus hati-hati. Yang pertama apa? Wa ya'ti qad syatama hadza. Yang kedua apa? Wa qadafa hadza. Wa akala mala hadza. Wa safaka dama hadza. Wa daraba hadza. Jadi ada 5. Yang pertama apa? Qad syatama hadza. Sayangnya dia pernah melakukan syatama. Syatama itu apa? Ternyata syatama itu pernah menghina orang lain. Pernah menjelek-jelekan orang lain, pernah melecehkan orang lain, dan tidak pernah minta maaf di dunia. Sehingga dosanya dibawa sampai akhirat. Nanti bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau kita loncat dari hadis ini, ternyata cara menyelesaikannya sangat mengerikan. Nabi mengatakan, fayu'to hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ternyata untuk menyelesaikan, kita di akhirat bukan suruh sawalan, saling maaf-memaafkan, halal bihalal, tidak seperti itu. Ternyata untuk menyelesaikannya adalah akan diambil amal kebajikannya dan akan diambil amal kebajikannya. Mungkin apa yang diambil dulu, pahala-pahala sholatnya akan diambil, diberikan orang yang pernah dilecehkan, diberikan kepada orang yang pernah dihina. Kalau yang pernah dihina itu banyak, maka yang akan menginterupsi itu akan banyak. Ya Allah, jangan masukkan dia ke surga. Kenapa? Dia pernah menghina saya. Itu cara menyelesaikan di akhirat kalau orang itu mempunyai dosa-dosa muamalah. Yang kedua apa? Wa ya'ti qad syatama. Yang kedua, wa qadafa hadza. Ini harus hati-hati. Yang kedua adalah dia pernah memfitnah orang lain. Ini kesalahan terhadap orang lain. Walaupun dia itu amal ibadahnya sudah bagus, sebenarnya dia sudah berhak masuk surga, tapi kalau sampai ada yang menginterupsi, ya Allah jangan masukkan dia ke surga. Kenapa? Dia pernah memfitnah saya. Maka cara menyelesaikannya sama. Akan diambil amal kebajikannya dan akan diambil amal kebajikannya. Kalau misalnya amal sholatnya habis bagaimana? Tentu akan berpindah kepada pahala-pahala puasanya. Akan diambil untuk menyelesaikan qadaf tadi. Nah, kalau selesai urusan qadaf itu dia masih punya sisa pahala, dia berhak masuk surga. Tetapi ketika mau dimasukkan ke surga, masih ada pihak ketiga yang akan menginterupsi. Nah, yang ketiga ini yang terkait dengan bisnis, terkait dengan harta kekayaan, yaitu apa? Wa akala mala hadza. Ya Allah, jangan masukkan dia ke surga. Kenapa? Dia pernah memakan harta saya tanpa hak. Misalnya saja hutang tidak dibayar, sampai mati hutangnya tidak dibayar, besok akan dituntut. Tapi pembayaran di akhirat tidak dengan dinar dan dirham, kata Nabi. Dengan apa? Dengan amal kebajikan. Kalau amal puasanya habis, nanti akan bergerak kepada zakatnya, akan diambili zakatnya, akan diambili pahala zakatnya. Ini memang yang paling berat nanti adalah urusan mal, urusan harta kekayaan. Tidak hanya menyangkut utang piutang. Misalnya nanti kalau kita menjadi juragan, mengangkat tenaga kerja. Mereka sudah bekerja tetapi tidak digaji. Besok mereka akan menuntut, ya Allah jangan masukkan juragan saya ke surga. Kenapa? Dia pernah memperkerjakan saya tetapi tidak dibayar upahnya. Nanti membayarnya pakai apa? Dengan amal kebajikan, Kita tidak bisa membayangkan. Kalau sampai kita salah dalam muamalah, misalnya saja utang piutang kemudian minta ada ribanya. Riba itu juga bukan harta yang sah. Nanti dituntut di akhirat. Orang-orang yang makan riba, mengambil riba itu, maka akan dituntut untuk dimintai pertanggungjawaban. Nanti membayarnya apa? Pengganti ribanya itu amal kebajikan. Yang lebih ngeri lagi kalau dia itu menjadi pemimpin, menjadi pejabat, kok kemudian korupsi. Nah, itu yang akan menggugat kan seluruh rakyatnya. Misalnya jadi presiden kok korupsi.
nanti pertanggungjawabannya gimana? 270 juta rakyat Indonesia nuntut semua, bangkrut, itu. Ini yang paling bahaya memang menyangkut harta kekayaan. Kemudian berikutnya apa? Wasafakat damahadza, menumpahkan darah. Misalnya jadi aparat, main pukul, main tembak, tidak diselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan di akhirat, bukan dengan dibayar dengan darah, tapi akan dibayar dengan amal kebajikan juga. Yang terakhir apa? Wadoroba hadza, dia pernah memukul, menempeleng, menendang, tidak diselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan di akhirat dengan apa? Sama. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Nah, berikutnya yang ngeri apa? Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayuktoma alaihi. Ketika habis semua amal-amal kebajikannya, tapi urusannya belum selesai, yang nuntut masih banyak. Misalnya pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, bahkan hajinya habis, kemudian umrohnya juga habis, amal-amal sunnahnya habis, tahajudnya habis, sedekahnya habis, tapi yang nuntut masih banyak. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Ternyata oleh Allah akan dibalik. Yaitu apa? Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Akan diambil dosa-dosa orang yang disalahi, kemudian diberikan kepada orang yang bersalah tadi. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kalau ada pemimpin yang korupsi tadi, sudah habis amal kebajikannya, maka dosa rakyatnya akan diambil. Kamu punya dosa apa? Ambil, berikan pada pemimpinnya. Terus, seluruh rakyatnya, dosa-dosanya akan diambil, akan diberikan kepada pemimpin. Kalau berani korupsi. Kemudian bagaimana penutup hadisnya? Tsumma turikha finnar. Kemudian dia akan dilemparkan di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik.